Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siamana wa siamakum minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau tahun 2024. Dan di bulan April ini saya mengawali video yang ke beberapa kalinya saya mengunjungi kampung ini. Baiklah sahabat-sahabat, seperti biasa saya masih mengaprak-aprak Kampung Mati yang berada di Kabupaten Lebak. Kali ini saya sedang berada di Kampung Pandungangan, Desa Calung Bungur, Kecamatan Sajera, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, kenapa saya masih aprak-aprakan di seputar Kampung Mati? Karena saya ingin, yang pertama, ingin mendokumentasikan kampung ini. Karena kampung ini akan hilang dari peta Indonesia ya, artinya kampung ini akan tenggelam. Nah, bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang bertanya kenapa kampung ini ditenggelamkan, karena kampung ini kena dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga air terbesar ketiga, atau lebih masyhurnya yang lebih viralnya itu Bendungan Karian yang berada di Kecamatan Sajera, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Banyak sekali teman-teman atau sahabat-sahabat yang bertanya, tolong dong jelasin itu tenggelamnya kenapa, rumah ini kenapa dikosongkan dan lain sebagainya, bla bla bla. Jadi sekali lagi, kampung ini bagian daripada ratusan kampung yang akan ditenggelamkan juga, dan ini sudah puluhan kampung yang berada di sudah puluhan rumah yang berada di Kampung Pandungangan ini yang sudah tenggelam. Dan ini memang ada beberapa rumah yang belum tenggelam, akan tetapi ini akan terendam juga ya, walaupun memang ini belum semuanya. Seperti dilihat nih, ada masjid. Ini masjid udah 1,50 meter ya. Karena kenapa saya bisa mengukur kedalaman atau terendamnya masjid semeter 50, karena saya melihat pagar nih pagar yang biru tuh. Pagar ini tingginya 160 kurang lebih ya. Waktu di video saya sebelumnya saya pernah nge-vlog ke sini, bikin video sebelum kampung ini tenggelam, saya udah ada, silahkan dicek aja di video saya sebelumnya, silahkan dilihat-lihat aja sama sahabat-sahabat. Jadi kampung ini jadi masjid ini, mohon maaf, pagarnya aja udah 160-an kurang lebih, itu sudah terendam nih. Kurang lebih saya perkirakan itu 150. Jadi masjid itu walaupun belum terendam, akan tetapi itu sudah walaupun belum terendam total, masjid itu bisa diperkirakan tinggi kedalaman airnya sudah 1 meter lebih ya. Nah sahabat-sahabat, jadi ada 11 desa yang berada di Kecamatan Cimarga dan Kecamatan Sajera, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang ditenggelamkan rumahnya. Walaupun memang dari 11 desa itu tidak semua rumah yang tenggelam. Akan tetapi secara keseluruhan ada 11 desa yang ditenggelamkan atau kena dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga air terbesar ketiga yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau Bendungan Karian. Nah, Kampung Pandungangan ini salah satu kampung yang ditenggelamkan juga, walaupun memang bisa dilihat oleh sahabat-sahabat belum terendam semua ya. Dan perlu saya informasikan lagi bahwa di kampung ini ada beberapa warga yang belum kena ganti rugi. Nah, bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang bertanya terus itu warganya pada kemana? Nah, warganya itu karena sudah diganti rugi, setelah itu ada yang pindah ke kampung baru, ada yang berkelompok. Jadi misalkan satu kampung ini pindah, terus misalkan berkelompok bikin kampung baru lagi. Tapi secara garis besar, setelah kampung ini ditinggalkan dan mereka itu pindah, itu kebanyakan terpisah ya. Terpisahnya karena mereka sudah masing-masing gitu. Ada yang tinggal di kampung istrinya, ada yang tinggal di kampung orang tuanya dan lain sebagainya. Ada yang memang berkelompok membuat kampung baru gitu ya. Itu pun yang sudah diganti rugi yang pindah. Dan kebetulan memang tidak semua warga itu mendapatkan hak-haknya dari pemerintah. Ada beberapa warga, dan saya bilang mungkin masih banyak ya,
yang belum kena ganti rugi atau mendapatkan haknya. Saya juga nggak tahu permasalahannya apa, mungkin ya belum saja mungkin ya. Akan tetapi saya kasihan melihat mereka yang belum kena ganti rugi karena kampungnya sudah dikosongkan gitu ya, sahabat-sahabat. Kampungnya sudah total, bahkan udah seperti hutan gitu ya. Masa belum diganti rugi gitu? Mungkin ada yang salah di mananya gitu. Nah, dan kali ini saya mau mengajak sahabat-sahabat untuk mengunjungi salah satu warga yang masih tinggal di sini ya. Masih tinggal di sini karena belum mendapatkan ganti rugi gitu. Jadi rumahnya itu belum dibayar gitu, teman-teman. Dan saya kenapa pagi ini masih ada sudah ada di sini karena saya bermalam atau menginap di rumahnya warga tersebut. Dan nama orangnya itu namanya Kang Ajis ya. Sebetulnya Kang Ajis ini beliau lebaran pun, puasa pun masih di sini. Karena beliau itu nggak punya rumah ya, sahabat-sahabat. Jadi mau tinggal di mana nggak punya rumah, bingung. Terus mata pencahariannya juga sedikit hilang ya. Nah, ini juga rumah sudah kosong ya. 2 bulan yang lalu rumah ini masih diisi. Namanya Ibu Haji siapa gitu, dan itu adalah warung, tapi sekarang sudah kosong total. Subhanallah ya. Ini sayang sekali ini nggak dibawa dan nggak dibongkar-bongkar, karena memang kalaupun ini dibongkar, membawa ke jalan rayanya itu sangat jauh sekali. Jadi sangat butuh ongkos yang lumayan besar, sehingga mereka biarkan begitu saja. Walaupun memang di sini ada yang dibongkar-bongkar gitu ya. Dan ini bekas warung nih. Mohon maaf sedikit backlight karena di sana itu ada matahari ya. Jadi cahayanya sedikit backlight atau terganggu. Nah, sahabat-sahabat, nah Kang Ajis ini terus sekarang mata pencahariannya apa? Nah, yang saya tahu sih Kang Ajis itu sekarang berprofesi membuat kayu arang, kayu bakar gitu, arang yang hitam itu. Jadi beliau mata pencahariannya itu, jadi membuat kayu bakar arang gitu. Dan ini sudah puing-puingnya sudah pada dibawa atau diambil. Namun ada sebagian rumah, bukan ada sebagian ya, masih banyak sebetulnya yang masih utuh, nggak diambil apa-apanya ya, dibiarkan begitu saja. Nah, karena contoh misalkan rumah ini diganti oleh pemerintah dengan harga yang sesuai besarannya. Terus kemudian karena memang sudah diganti itu ya sisa-sisa rumahnya itu nggak dibawa. Kalaupun dibawa itu membutuhkan ongkos yang lumayan cukup besar. Karena jarak dari sini ke jalan raya itu 4-5 kiloan. Itu pun jalannya jelek ya. Harus diakses dengan sepeda motor, nggak bisa mobil masuk ke sini. Dan ini adalah sekali lagi Kampung Panunggangan ya. Kampung Panunggangan, Desa Calung Bungur, Kecamatan Sadera, Kabupaten Lebak. Jadi sekali lagi kampung ini tenggelam karena atau ditinggalkan, atau bisa dikatakan kampung mati karena kampung ini kena dampak waduk harian atau pembangkit listrik tenaga air terbesar ketiga di Indonesia. Nah, seperti itu ya. Seperti ada di alam mana gitu ya. Ini sudah nggak ada orang. Nah, seperti ini ya, sahabat-sahabat. Jalan menuju ke rumahnya Kang Ajis. Dan saya nginep di rumah ini nih. Nah, ini rumah Kang Ajis. Nah, itu ada Kang Ajisnya tuh. Kang Ajis. Nah, itu adalah Kang Ajis. Saya nginep di rumah ini. Nah, teman-teman, ini kenapa rumah masih dibiarkan begini saja? Karena rumah ini belum mendapatkan ganti rugi atau mendapatkan hak-haknya dari pemerintah.
Jika teman-teman atau sahabat-sahabat melihat video ini dan mendengarkan video ini, semoga terdengar oleh pemerintah. Jadi rumah ini tolong ya segera dibereskan gitu, atau sehingga Kang Ajis ini mendapatkan hak-haknya. Nah ini Kang Ajisnya ada. Nah seperti ini. Oh Kang Ajis tos ngopi. Ngopi. Nah ini Kang Ajis nih, saya nginep di rumahnya Kang Ajis nih teman-teman. Kang Ajis kenapa masih tinggal di sini Kang Ajis? Karena saya masih nungguin ini karena belum cair. Belum cair juga. Iya. Dulu saya 6 bulan yang lalu kan kesini Kang Iya. Ajis pernah ngomong ini belum dicairkan ya, Iya. atau belum cair lah, belum mendapatkan haknya ya Kang Ajis. Sekarang belum cair juga Kang Ajis. Belum. Waduh, masih tinggal di sini. Iya, masih di sini. Berarti Kang Ajis doang ya sekeluarga yang masih tinggal di sini ya Kang Ajis. Iya. Kalau ditinggalin kan ntar takut ada yang ngebongkar lah, lumayan ditungguin aja. Karena memang kalau dibongkar itu nggak ada bukti ya Iya, Kang Ajis. nggak ada bukti. Kata orang sini mah hilang jejak lah gitu. Iya. Ntar kita nggak bisa ngajuin kalau udah nggak ada barang buktinya. Iya betul Kang Ajis. Coba harapan Kang Ajis kepada pihak yang berwajib gimana, coba ngomong aja Kang Ajis. Harapan saya ini, saya kan cuman punya ini doang rumah, nggak ada yang lain lagi. Harapan saya pokoknya rumah ini pengen cepat dicairkan. Saya pengen cepat pindah dari sini gitu. Itu aja. Kepada pihak-pihak yang terkait semuanya, tolonglah bantu saya. Tolonglah perjuangkan punya saya, hak saya lah. Saya nggak minta kok. Saya cuman memperjuangkan hak saya gitu. Gitu aja. Anak dan istri di mana Kang Ajis? Ada. Istri Oh, masih tidur sekarang. masih tidur ya. Iya. Terus kan anak sekolah itu gimana sekolahnya Kang Ajis, sedangkan ini sudah terputus ya akses jalannya. Iya. Kalau sekolah sih anak kalau waktu sekolah pergi ke rumah kakeknya, nginep di sono. Oh, Ngungsi aja. kadang dianterin ngungsi ya Iya. bahasanya ya. Ya ngungsi kan kalau dari sini udah nggak ada jalan, jembatan udah nggak ada. Jalan juga kalau itu lewat sini lewat hutan ke Somang dulu. Jadi kasihan sama anak kalau itu diungsiin aja ke rumah kakek. Iya. Mohon maaf Kang Ajis, Iya. kesehariannya untuk mencukupi keluarga apa itu Kang Ajis? Biasa aja lah, serabutan. Rambutan kan Iya. sekarang ini udah nggak bisa apa-apa ya di sini Iya. ya, selain mungkin ya apa yang bisa Kang Ajis kerjakan untuk menghasilkan uang gitu. Cuman itu aja, bikin arang, tanam padi aja segitu doang. Kan padinya udah terendam tuh sebagian tuh. Iya. Itu juga harapan agak gimana ya, harapan buat itu buat panen setengah hati lah. Biasa penghasilan dari arang berapa Kang Ajis sehari itu? Ada nggak penghasilan pasti gitu dari arang? Kalau diperhitungkan per hari mah nggak ada itu ya, paling kalau dihitungin Sebulan berapa karung lah gitu? Sebulan itu ya dapat sih kalau 100 karung mah. 100 karung. Iya. Tapi kan untuk ngirim barangnya juga, arangnya kan susah juga, itu gimana tuh? Akses jalannya ya. Iya. Kalau itu mah diangkutin dulu nyebrang kali. Ada ongkos juga itu. Ya ongkos juga, pengeluaran juga banyak. Belum ongkos mobilnya gitu. Oh, ongkos mobil berapa Kang Ajis? Kemarin juga waktu mau lebaran itu ongkos mobil itu nyampe 800-an lah. 800.000. Iya. Oh, dari 100 karung dipotong 800.000. Iya. Sekarungnya itu 20.000 ya kurang lebih ya. Iya 20.000. Jadi 2 juta dipotong 800 bisa 1 jutaan. Iya. Itu juga sebulan dapat segitu. Iya. Nungguin lama banget. Sebulan itu berarti untuk dapat 100 karung itu berapa bulan kira-kira? Sebulan nyampe enggak itu? Sebulan lebih, kurang lebih sebulan, seminggu lah. Nah sahabat-sahabat, jadi Kang Ajis ini mata pencaharian yang sekarang masih bisa dikerjakan itu hanya membuat arang ya Kang Ajis. Itu pun sebetulnya anak berapa Kang Ajis? Anak 2. Anak 2 itu pun sebetulnya tidak cukup ya untuk ini. Kalau kita kurang bersyukur mah memang nggak cukup ya Kang Ajis ya.
Nah sahabat-sahabat, mudah-mudahan sahabat-sahabat yang melihat video ini, jika memang sahabat-sahabat ada harta lebih, yuk kita sama-sama bantu Kang Ajis ini biar dapat hunian atau rumah baru yang layak. Karena di sini sudah nggak ada siapa-siapa ya sahabat-sahabat, tuh lihat itu sudah kosong dan ini sudah menjadi hutan tuh itu ya rumah ya. Tolong dibantu ya sahabat-sahabat biar Kang Ajis ini mendapatkan tempat yang layak dan bisa bermasyarakat bertetangga dengan warga yang baru atau di kampung yang baru. Sementara ini Kang Ajis tinggal satu keluarga di sini karena belum mendapatkan haknya atau ganti rugi dari pemerintah Kabupaten Lebak. Dan kenapa saya membuat video ini, karena ingin membantu ya agar Kang Ajis ini segera mendapatkan haknya. Dan bagi sahabat-sahabat yang mempunyai harta lebih, boleh ya disisihkan untuk pembangunan atau membuat hunian baru buat Kang Ajis. Yuk kita sama-sama sisihkan harta kita buat Kang Ajis. Kalau misalkan sahabat-sahabat berminat atau kalau sahabat-sahabat ada rezeki lebih, bisa menghubungi nomor saya dan kita sama-sama ke rumahnya Kang Ajis ke sini. Ya gitu Kang Ajis. Ada lagi nggak harapannya dari Kang Ajis buat sahabat-sahabat atau buat pejabat terkait gitu ya? Kalau harapan saya pokoknya buat pejabat terkait lah, tolong cepat dibantu ini rumah saya supaya cair gitu lah. Saya Iya. pengen seperti orang pengen cepat pindah lah pokoknya dari sini. Iya, iya. Segitu aja. Ya baiklah sahabat-sahabat, sementara video ini sampai di sini dulu. Sekali lagi bantu ya Pak Ajis, sama-sama kita viralkan, dan jika ada harta lebih silahkan disisihkan buat Pak Ajis, buat mencukupi keluarga dan anak-anaknya untuk bersekolah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.